warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita ini kita akan mendiskusikan mengenai tugas metodologi penelitian. Kan kita diberi tugas, kita tuh disuruh cari artikel 10. Nah itu artikelnya bagaimana dengan judul yang kita mau buat. Terus nanti dapurnya kita bikin menilai. Berarti ada nih jurnalnya, gimana kita ambil? Nah jurnalnya itu kan kita sudah kasih linknya ke Kargeni, terus tinggal kita ketik saja kata kuncinya untuk cari itu. Kita cari 10 jurnal, kita review gitu, kayak ada satu poin yang mau ambil, itu poin saja pas masuk, jangan tulis semua. Misalnya tangan, nutrisi, yang benar. Tapi ini tugasnya apa? Tugasnya per individu, maksudnya kita bikin videonya per individu. Tugasnya per individu tapi video per judulnya kurang ada. Belum. kalau saya kan itu judulnya pengaruh pupuk organik terhadap kesehatan tanah. Nggak ada misalnya juga. Kalau terhadap pertumbuhan tanam tadi salah. Bisa sih, murah. Kalau biocat pupuk kan. Iya, apa ya? Iya, apa? Iya, medan tumbuh. Tapi aku juga bisa jadi dia itu. Itu akan ada Ini ada berapa kak? Ada berapa dikasih? Bisa. Ini ada kita dikasih link dari bapak. Terus bagaimana cara download jurnalnya? Download itu yang warna yang harus tentang hijaunya itu bisa di download gratis. Kalau yang tidak itu tidak bisa dibuka. Bukan itu harus artikel sampai itu besok bisa terjadi. Nah terus toh kan di sini kita disuruh mereview 10 artikel toh. Nah di sini dari itu ada artikel. Ya saya tanyakan itu yang meneliti yang sudah ditransfer atau yang belum, yang sudah oh nggak berarti ditransfer dulu toh. Terus kan ini bagaimana cara menulis artikel kita nanti mau bikin dari 10 jurnal ini kita review terus bikin artikel cuma sampai di review saja. Kita review baru kita bikin kayak tulisan gitu kan dulu. Untuk yang kita mau presentasikan loh, tulisan saja dulu. Terus di ini kan di artikel yang lebih terus ini kan di artikel ditulis review artikel dibagi menjadi 2 kategori, yaitu naratif dan sistematik review. Kalau naratif itu ditulis dalam format yang mudah dibaca menggunakan materi pelajaran. Ini kita bikin yang ini review sistematik, review naratif. Kan kalau itu sistematis review, dia survei literatur yang sangat rinci, komprehensif dilakukan pada topik yang dipilih. Ini kita sistematis review. Berarti kita mulai ini banget dulu kayaknya benar sesuai dengan pemberitaan. Dari tadi berbeda ini kak. Dia berbeda ini. Kayak kertas saja kertas.
baru kita sudah Maksudnya baru pilih jurnal sekaligus nanti ada dapusnya. kayak baru kita belajar. Oh nggak tuh Mas. Tidak mengerti itu saya. Tidak paham. Maksudnya tuh kita cari judul. Nah kalau dapat nih judul kita cari jurnal sesuai dengan judul kita review bisa sekali di situ. Kontrolnya yang Udah. Bukan di dalam saya tetap buang sampai jodoh saya nggak kayak satu itu. Kayak materi saja. iya Kayak itu. Materi tak tentang judul kita. Kayak tidak ada kayak pendahuluan, tinjauan. Kayak belum sampai tidak sampai ada ada anunya kok iya dapusnya ada Dari jurnal itu kan. iya nah dapusnya itu kita bikin dari mandiran Kayaknya kalau buat dapur sendiri itu satu judul atau itu yang sebenarnya. kita baca lagi jadi harus saya bikin lagi dulu caranya aku pas belum menulis satu kalimat atau pakai word nah pakai word buka itu yang conference yang ada pokoknya kalau ngedownload itu di word ini coba nih ada aplikasi majalah itu oh ada sih tapi ini kan pernah di Indonesia itu ada sih kata itu Indonesia harus kamu akun kayak itu kan lagi dulu kayak kekuatan misalkan tanah itu kan kekuatan itu banyak ada yang dari kotoran kambing kotoran sapi nah itu kita bahas di situ kayak bisa menambah unsur hara memperbaiki sifat fisiknya tanah kayak itu biasa satu artikel ada bahas kayak artikel satu ada bahas tentang fisiknya terus artikel satu lagi bahas tentang bagian kesimpulan tanahnya kayak itu soal satu poin yang sama dua artikel satu poin sama kan jadi kalau kita punya tanda tapi misalnya tuh kalau kayak misalnya pengaruh organisasi terhadap pertumbuhan tanaman kayak tanamannya semakin kita bisa tapi nanti mungkin kayak pertumbuhan tanaman itu kayak tingginya apa bisa kita di jurnal bisa di tingginya hasil buah organisasi terhadap pertumbuhan tanaman Bisa tanaman ini ada pohon kan? Kayak tanaman ini kan kasih kan kayak fokus saja. oh harus spesifik begitu dengan tanaman kampung Kalau kalau kayak rumah begitu jadi kenapa kasih dulu saja. kalau khusus Khusus sedikit. kalau umum kan lebih banyak Pas sembarang aja kan. tergantung dari jurnal. oh Ah, kalau naratif itu dia bernarasi kalau sistematik review itu kayak terstruktur kayak mencari literatur memilih sumber spesifik identifikasi detail artikel membuat lensa menyusun literatur review Jadi kita nih review artikel kan kita mau pakai yang narasi atau sistematis. Ini kalau untuk tugas yang besok kayaknya itu pakai kayaknya balik lagi sih narasi. kalau menurutmu apa nih kita pakai review Iya saja karena kita disuruh mencari bikin judul terus nah dari kan misalnya dapat di judul disuruh kita cari jurnal yang berkaitan dengan judul kita itu sistematika itu iya jadi harus mencari sumber yang spesifik kan kita cari jurnal terus identifikasi detail artikel nah identifikasinya itu kalau menurutku kayak kita menggunakan aplikasi Mendeley gitu iya oh berarti pakai sistematis pak menyusun literatur review kayak literaturnya itu yang ada di dalam jurnal itu tuh kayak penulisnya, tabunya. kalau ya Nah, susun itu menggunakan Mendeley. Oh gitu. kalau untuk isi dan formatnya itu bagaimana Kalau untuk isi dan format itu kan ada sistematis. Nah, terutama
berdasarkan pada perjuangan untuk mencari dan menemukan penelitian terbaik untuk menjawab pertanyaan yang telah ditentukan dalam jawaban. Kalau yang dilakukan penelitian terbaik itu kayaknya tergantung juga tahun dari jurnal itu semakin Ya, termasuk begitu. misalnya lo kan ini 2021 semakin kesini semakin Ada penelitian terbaru kan, penelitian terbaru yang kayak gitu. semakin kuat isi dari jurnal itu semakin banyak jurnal semakin kuat isinya karena dia terbaru kan. Persiapan artikel belasan itu langkah-langkahnya. Yang pertama, pertanyaan penelitian, menemukan studi, evaluasi kualitas studi, merumuskan sintesis, dan terakhir kesimpulan. Kalau untuk pertanyaan penelitian itu dia itu membagi pertanyaan penelitian menjadi komponen-komponen. Format yang paling umum digunakan yaitu pertanyaan terkait dengan judul yang akan kita bahas. Kita bagi menjadi komponen-komponen. Kalau untuk yang menemukan studi itu dalam video sistematis pada pertanyaan kalau untuk menentukan studi dalam studi sistematis pada pertanyaan terfokus, metode penyelidikan yang digunakan harus ditentukan dengan jelas. Nah, idealnya metode penelitian, database yang diselidiki dan kata kunci harus dijelaskan. Basis data yang berbeda digunakan tergantung pada topik yang dianalisis. Di sebagian besar topik klinis Dia pakai itu. Sudah nih. Buat evaluasi studi lebih enak. mau praktik. Kalau untuk evaluasi kualitas studi itu kayak sebagai komponen yang terpisahkan dari proses peninjauan untuk membedakan penelitian berkualitas baik dan buruk dari satu sama lain, dan hasilnya harus didasarkan pada penelitian yang lebih berkualitas sejauh mungkin. Untuk mencapai tujuan ini Sebenarnya saya tidak membaca. Terus sama foto kalian iya. Jangan kan mau nanti mau kelas ini. Baru jadi waktu itu yang 740. Saya masih Jack sama banget polisi malam. Nanti dilihat saja mau pergi sama antri. Kalau antri bisa datang. kita lagi diskusi hari ini. Anunya lagi sebenarnya merumuskan sintesis. Merumuskan sintesis. Dalam hal ini harus dicarikan solusi, namun mengambil keputusan berdasarkan probabilitas telah berisiko. Memang studi skala besar yang dilakukan dengan baik dan studi yang dirancang dengan lemah ditimbang pada skala yang sama. Oleh karena itu, idealnya meta-analisis harus dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan yang nampak. Idealnya pertama-tama, seseorang harus fokus pada studi terbesar dan berkualitas tinggi. Kemudian studi lain harus dibandingkan dengan studi dasar ini. Untuk kesimpulannya sendiri, selama proses penulisan artikel review, prosedur yang akan dicapai dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, singkirkan ide-ide tetap dan obsesi dari kepala Anda dan lihat subjek dari perspektif yang luas. Yang kedua, artikel penelitian dalam literatur harus diketahui dengan metodologi dan sikap kritis. Dan yang ketiga, akhirnya data harus dijelaskan dengan cara yang menarik.